Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika wajib. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang program linier. Nah, sebelumnya sebagai materi prasyarat ya, yaitu kita ingat kembali tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Ya. Kita perhatikan ke pertidaksamaan linier dua variabel. Tentunya kalian masih ingat di sini bentuk persamaan dan pertidaksamaan. Ya. Adapun persamaan linier yaitu kalimat matematika atau pernyataan matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian linier variabelnya berderajat 1. Itu dikatakan linier. Kemudian kita perhatikan bentuk pertidaksamaan linier dua variabel, di mana pertidaksamaan itu adalah pernyataan matematika atau kalimat matematika yang dihubungkan dengan tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau kurang dari. Ya, lihat bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. AX tambah BY lebih besar dari C. Nah, yang dikatakan dua variabel di sini berarti X dan Y. Itu yang disebut dengan dua variabel. Kemudian di sini pangkatnya atau derajatnya berderajat 1. Maka disebutlah linier. Adapun grafik untuk persamaan dan pertidaksamaan linier, grafiknya berupa garis lurus. Ya. Perhatikan contoh pertidaksamaan linier dua variabel berikut. Itu merupakan contoh-contoh dari pertidaksamaan linier, di mana pertidaksamaan yang memuat variabel berderajat atau berpangkat 1. Ya. Dua variabel yaitu bisa variabel X dan Y atau variabel A dan B dan seterusnya. Ya. Kemudian kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dua variabel. Perhatikan contoh. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Untuk langkah yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Untuk persamaan garis, 3X tambah 2Y sama dengan 6. Ya. Kita buat dulu pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan. Nah, di sini ya. Nah, kita cari titik potong garis tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Artinya kita cari atau kita substitusikan jika X-nya sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 3. Itu hasil dari 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6/2 atau 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Ya. Kemudian sekarang jika Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan garisnya, berarti 3X tambah 2 kali 0, 0 sama dengan 6. Maka diperoleh X-nya sama dengan 2. Nah, ini titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y di titik 0,3 dan 2,0. Kemudian kita gambarkan di dalam koordinat kartesius ya. Titik 0,3
dan titik 2,0. Di sini dan di sini ya. Kemudian untuk mengarsir atau menentukan daerah mana yang merupakan himpunan penyelesaian, kita gunakan titik uji, di mana titik uji yang paling mudah yaitu gunakan titik koordinat atau titik pusatnya 0,0. Ya, ini kan artinya X-nya 0 atau absisnya 0, ordinatnya 0. Substitusikan, jadi X-nya ganti oleh 0 dan Y-nya juga oleh 0. 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, di sini pernyataan salah. Ya, pernyataan tersebut salah. 0 lebih besar sama dengan 6. Sehingga daerah yang memuat titik 0,0 itu bukan daerah himpunan penyelesaian. Maka yang merupakan daerah penyelesaian adalah yang tidak melewati titik 0,0. Berarti ini daerah yang diarsir atau daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Bisa dipahami ya? Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut tanpa menggunakan titik uji. Nah, ini lebih mudah lagi. Tinggal kalian memperhatikan koefisien dari X atau yang disimbolkan oleh A, ya. Di mana persamaan AX tambah BY sama dengan C. Ini merupakan garis, ya, grafiknya berupa garis. Jika untuk yang pertama A-nya lebih besar dari 0 atau dikatakan positif, ya, A lebih besar dari 0, kemudian tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaian berada di sebelah kanan garis. Kemudian jika A-nya positif dan tanda pertidaksamaannya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Kemudian yang ketiga, jika A-nya bernilai negatif dan tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaian berada di sebelah kiri garis. Kemudian, jika A-nya negatif dan tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan. Nah, sekarang perhatikan lagi contoh menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 3X tambah 5Y kurang dari 15. Perhatikan, untuk titik potong dengan kedua sumbu, ya, sumbu X dan sumbu Y, kita cari, ini lebih singkat lagi ya, untuk lebih mempersingkat lagi, jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 3. Ini hasil dari 0-nya disubstitusikan ke persamaan, ya, dimana persamaannya berarti 3X tambah 5Y sama dengan 15. Ini persamaannya ya. Nah, kita substitusikan 3 kali 0 tambah 5Y sama dengan 15. Berarti Y-nya 15 dibagi 5. Didapat Y-nya sama dengan 3. Maka titik potongnya 0,3. Sekarang jika Y-nya yang 0, berarti 3X tambah 5 kali 0, 0 sama dengan 15.
maka X-nya 15 dibagi 3. Diperoleh X-nya sama dengan 5. Sehingga titiknya 5,0. Kemudian kalian tinggal gambarkan dalam koordinat kartesius. Nah, kemudian buat garisnya, garis lurus. Kenapa pakai putus-putus? Karena tidak menggunakan tanda sama dengan atau tidak ada tanda sama dengan, ya. Jadi untuk yang tidak ada tanda sama dengan pakai garis putus-putus, ya. Artinya di sini pada titik 3, 0,3 dan 5,0 itu tidak termasuk daerah himpunan penyelesaian, ya. Kemudian sekarang kalian bisa perhatikan di sini, ingat yang tadi, jika A-nya positif kemudian tandanya kurang dari, maka daerah penyelesaian berada di sebelah kiri garis, ya. Jadi ini daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini sekarang kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier, ya, dua variabel. Harusnya linier. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama, karena di sini sistem berarti ada beberapa pertidaksamaan, ya. Yang pertama 2x tambah y lebih dari sama dengan 4. Yang kedua 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6. Kemudian x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, perhatikan penyelesaiannya, kita buat atau kita cari dulu garisnya. Ya, buat dulu sama dengan atau persamaan garis. 2x tambah y sama dengan 4. Seperti biasa, kita menentukan titik potong, ya. Jika x-nya 0, maka y-nya 4. Kemudian jika y-nya 0, maka x-nya 2. Jadi titik potongnya di titik 0,4 dan 2,0. Kemudian garis yang kedua yaitu 2x tambah 3y sama dengan 6. Untuk x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 2. Itu hasil dari 6 dibagi 3. Maka diperoleh titiknya 0,2. Kemudian jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya 6 dibagi 2 berarti 3, ya. Jadi diperoleh titiknya 3,0. Kemudian kita buat atau gambar dalam koordinat kartesius tersebut, ya, garis-garis tersebut, di mana yang pertama itu titiknya di 0,4 dan 2,0. Kita buat garis, ya, 0,4 di sini, kemudian 2,0. Jadi bergeser, ya. Ini titiknya. Kemudian garis yang kedua yaitu di titik 0,2 dan 3,0. Ya, ini 3 terusnya. Sini 3. 2. Nah, sekarang kita perhatikan karena di sana dua-duanya lebih besar, berarti berada di sebelah kanan garis. Tetapi di sini harus yang terpotong oleh kedua garis tersebut, atau boleh dikatakan sebagai irisan dari kedua garis tersebut, ya. Jadi kedua-duanya harus lebih besar dari garis tersebut. Maka inilah daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut, ya. Di mana
ada X-nya harus lebih besar sama dengan 0, berarti berada di daerah positif ya. Berada di daerah positif. Ini X-nya positif, Y-nya positif. Nah, jika kalian paham, silahkan kalian kerjakan latihan soal uji kompetensi 1 di LKS ya. Bab 2 di halaman 14 ya. Di halaman 14. Kalian kerjakan latihan soal uji kompetensi 1 di halaman 14 dan 15. Kemudian bukti pembelajarannya bisa kalian kumpulkan di pertemuan berikutnya. Ya. Sekian saja untuk pembahasan materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian pahami ya. Dan jika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan di Wapri ya. Sekian saja, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.